Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel kami MS Ethics yang akan membahas pada kesempatan ini adalah tentang asam, larutan asam dan basa ya. Dimana materi ini merupakan materi semester 1 kelas semester 2 atau semester genap kelas 11 ya. Ya, atau bisa dibilang semester 4 ya kalau kita mau hitung semua selama masa SMA. Nah, jadi pada kesempatan ini ke depan video ini part pertama akan membahas tentang konsep asam basa ya. Oke, saya langsung saja ya. Ya, jadi kita lihat di sini di gambar sebelum saya masuk ya. Jadi sebelum saya masuk di konsep asam basa, saya jelaskan dulu. Di situ di gambar adalah ada seorang manusia yang minum kopi. Nah, sekedar pengetahuan bahwa karena menyangkut dengan materi ini, kalau kita lihat kebanyakan orang atau kebanyakan masyarakat kita itu ketika sarapan dia pasti biasanya minum kopi ya, sarapannya minum kopi. Nah, yang jadi masalah kalau sarapannya minum kopi itu, atau yang jadi masalah adalah ketika minum kopi dalam keadaan perut kosong. Nah, dalam keadaan perut kosong. Nah, biasanya ini pada orang-orang yang terbiasa dengan sarapan minum kopi karena mungkin karena kebiasaannya ya. Nah, ini sekedar pengetahuan bahwa itu sebenarnya sangat berbahaya ya kalau kita meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Tidak apa-apa dipakai sarapan, yang penting jangan dalam keadaan perut kosong. Apa yang menyebabkan? Karena kopi ini adalah bersifat asam. Nah, kopi ini bersifat asam. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dalam keadaan perut kosong kita makan atau kita minum suatu zat yang bersifat asam, itu akan meningkatkan asam lambung ya. Mungkin Anda sekalian sering dengar ya istilah asam lambung kalau dalam dunia kesehatan ya, asam lambung atau dalam masyarakat ya, masalah-masalah kesehatannya masyarakat. Nah, inilah yang menyebabkan asam lambung meningkat. Ya, apa yang terjadi kalau asam lambung meningkat di dalam perut? Itu akan menciderai usus ya, atau melukai usus, melukai usus. Karena kenapa? Karena asam itu sifatnya korosif. Itu mungkin sekedar pengantar sebelum kita masuk di materi sesungguhnya. Makanya saya harap Anda simak baik-baik supaya Anda paham yang mana sih dibilang itu larutan asam dan yang mana sih dibilang itu larutan basa. Jadi Anda sekalian sudah tahu. Jadi jangan minum kopi dalam keadaan perut kosong. Oke. Sekarang selanjutnya, ini tadi sekedar pengantar saja untuk menambah pengetahuan tentang asam. Meskipun Anda pasti belum tahu ya apa sih itu asam sebenarnya. Nah, sekarang kita bahas konsep asam basa ya. Nah, ada beberapa konsep asam basa, ada 3 sebenarnya. Pertama ada teori Arrhenius. Teori Arrhenius. Yang kedua itu teori Bronsted-Lowry. Nah, dan ketiga itu adalah teori Lewis. Nah, jadi ada 3 ilmuwan atau ketiga teori ini yang akan membahas tentang konsep asam basa. Jadi ini juga urutannya dari pertama teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis itu juga merupakan sekaligus sejarah perkembangan teori asam basa ya. Jadi meskipun nanti ketika saya jelaskan ketiga teori ini tidak ada yang saling berlawanan, cuma dia saling melengkapi ya,
dan diawali oleh teori pertama Arrhenius. Ya, ada saya sedikit perbaiki. Jadi yang saya maksud di sini adalah melukai lambung ya, lambung, karena di lambung adalah tempat terakhirnya berhenti makanan ya sebelum dicerna. Ya, mungkin dia kan dia juga sudah terhubung ya antara usus dan lambung. Ya, intinya poin pentingnya di sini adalah hati-hati dalam minum kopi dalam keadaan perut kosong. Biar sebenarnya bukan sarapan siang dan malam atau kapanpun itu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke konsep asam basa, yaitu teori Arrhenius. Ya, kita pertama bahas asam ya. Nah, jadi pada teori Arrhenius, nah, di sini di gambar atau di layar itu mengatakan, Arrhenius mengatakan asam adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, ya, ion H+. Ion H+. Nah, kemudian basa diartikan zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, tapi kita bahas asam dulu ya. Tunggu sebentar dulu, saya turun ke bawah bahasanya. Ya, contohnya itu adalah, nah, saya kasih contoh dulu. Yang mana sih dikatakan asam menurut teori Arrhenius? Jadi ingat ya, ion H+ ya. Saya tambahkan H+-nya di sini karena tidak ada fasilitasnya untuk menulis pangkat atas ya, ion H+ ya. Misalnya contohnya itu adalah, misalnya pertama asam bromida. Misalnya asam bromida. Asam bromida itu rumus kimianya HBr ya, HBr. Ingat lagi tata nama asam, kalau ada H-nya di depan atau jika ada dalam senyawa H biloxnya atau bilangan oksidasinya +1, maka itu dikatakan asam ya. Nah, contohnya asam bromida. Ini asam bromida atau HBr ketika kita larutkan dalam air atau kita ionisasikan, larutan HBr ini akan terionisasi menjadi H+ tambah OH-. Nah, begini persamaan reaksinya. H+ tambah OH-. Jadi menghasilkan ion H+, salah. Bukan OH- ya, saya kira air ya. Maaf. Ion H+ dan Br-. Nah, jadi di sini karena ketika ditambahkan air menghasilkan ion H+, maka HBr ini langsung diberikan sifat asam. Nah, karena dalam ionisasinya menghasilkan H+. Nah, ingat ini. Jadi itu adalah asam Arrhenius. Nah, ingat itu H+. Ciri-cirinya asam Arrhenius itu adalah menghasilkan H+. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi di sini untuk meninjau apakah dia bersifat asam atau basa, Anda harus bisa atau punya pengetahuan skill dalam mengionisasi sebuah senyawa ion ya, atau senyawa kovalen polar. Nah, misalnya contoh yang lain lagi, misalnya pada asam nitrat. Nah, ada dibilang asam nitrat ya. Asam nitrat. Itu rumus kimianya asam nitrat itu adalah HNO3. Nah, kalau kita kembali lagi, flashback lagi, dalam penentuan bilangan oksidasi ini, pasti di sini biloxnya H+1. Karena +1, H biloxnya +1 pasti dia asam ya. Nah, dari situ kita lihat bisa bahwa ini adalah asam atau tidak. Nah, karena ini menurut teori Arrhenius. Nah, kenapa? Karena kalau biloxnya +1 pasti kalau di ionisasi pasti menghasilkan ion H+, ya, pasti menghasilkan ion H+. Nah, ketika kita ionisasi, maka beginilah jadinya. HNO3 ditambahkan air, itu pasti dia terionisasi menghasilkan H+ tambah NO3-. Nah,
Jadi harus Anda punya memang skill dalam mengionisasi ya. Nanti saya buatkan video khusus tentang bagaimana cara mengionisasi. Kenapa bisa di sini min misalnya. Kayak ini tadi BR min ya. Kenapa di sini BR min. Nah, harus diulang lagi pelajarannya waktu kelas 10 ya. Dalam menulis persamaan reaksinya. Nah, ini larutan ya, dalam bentuk larutan ya. Nah, misalnya apa lagi ya? Satu contoh lagi mungkin asam sulfat. Nah, ini yang sering ini ya, asam sulfat. Asam sulfat. Asam sulfat itu rumus kimianya, lambang kimianya H2SO4. Nah, asam sulfat. Nah, pasti biloxnya +1 juga ini ya. Nah, silakan ulang lagi bagaimana penentuan bilox di video saya tentang redox ya. Oke. Ketika saya ionisasi asam sulfat, ini akan menghasilkan ion H+ juga kayak begini. H+ tambah SO4. Nah, ini harus 2 min ya. Ini harus 2 min. Baru di sini 2 supaya setara ya. Ya. Jadi sekali lagi Anda harus bisa ya menulis bagaimana cara mengionisasi di sini supaya Anda betul-betul paham bahwa ini asam dari Arrhenius ataukah bukan ya. Nah, nanti video lain saya jelaskan khusus tentang cara menulis persamaan reaksi ionisasi ya. Ya, ini Arrhenius. Intinya poinnya di sini adalah ketika ada H-nya yang biloxnya +1 itu pasti sudah asam. Itu pasti kalau diionisasi pasti menghasilkan ion H+. Nah, kalau menghasilkan ion H+, ketika diionisasi maka itu adalah bersifat asam. Menurut Arrhenius, menurut teori Arrhenius. Pokoknya segala sesuatu, zat apapun itu yang ada di muka bumi ini, menurut teori Arrhenius, ketika dilarutkan dalam air, jika menghasilkan H+, pasti dia bersifat asam. Ya, kemudian kita masuk di bahasa Arrhenius ya. Jadi kita ini masih di teori Arrhenius ya. Yaitu sampai ke bahasanya. Tadi kita bahas asam ya. Jadi saya harap Anda sudah paham tentang apa sih itu bahasa menurut teori Arrhenius ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa menurut Arrhenius. Jadi bahasa itu adalah zat. Jadi zat apapun itu yang ada di muka bumi ini ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, di sini saya lupa tulis minnya ya. Ada sifatnya min. Jadi harus OH-. Nah, itu baru bersifat basa. Nah, contohnya itu adalah misalnya apa ya? Pertama ya kalium hidroksida. Jadi sambil lagi saya ingatkan lagi bagaimana tata nama ya. Jadi saya tuliskan namanya. Nah, kalium hidroksida itu apa namanya? Atau rumus kimianya adalah KOH. Nah, KOH ini ketika diionisasi KOH, saya tulis ulang saat di sini, larutan KOH ketika diionisasi itu menghasilkan K+ dalam wujud larutan, dalam bentuk larutan, tambah OH-, dia terionisasi. Nah, mungkin tadi saya lupa ya, saya jelaskan sedikit, saya ingatkan lagi, karena kalau Anda kelas 2, Anda sudah atau kelas 11, seharusnya Anda sudah paham tentang apa sih itu ionisasi. Jadi ionisasi itu adalah dikatakan reaksi ionisasi ketika dilarutkan dalam air atau ketika direaksikan itu menghasilkan ion-ion. Namanya itu ionisasi. Jadi yang tadinya tidak ion menjadi ion. Ada ion plusnya atau ion positif dan ada ion negatif ya. Nanti saya bahas di khusus video tentang reaksi-reaksi ionisasi ya. Nah, jadi selalu itu hasil reaksinya ada pangkat plusnya dan pangkat minusnya ya. Nah, kayak tadi ini asam juga ada pangkat plus dan ada pangkat minusnya. Tapi bukan pangkat ya. Itu adalah muatannya karena ion ya.
bukan pangkat dalam matematika. Oke, ini tadi contohnya senyawa basa. Nah, karena KOH ini ketika dilarutkan dalam air itu menghasilkan OH- dalam ionisasinya, maka ini KOH bersifat basa. Nah, dari situnya dilihat ya. Jadi kalau mau kita tahu ini bersifat basa atau asam, ya lihat kita harus ionisasi dulu. Kita larutkan ke dalam air baru kita uji apakah mengandung OH- ketika diionisasi atau H+. Kalau mengandung H+ itu bersifat asam. Kalau mengandung OH- itu bersifat basa menurut teori Arrhenius ya. Nah, mungkin contoh lain lagi misalnya kalsium hidroksida ya. Jadi beda itu kalium hidroksida dengan kalsium. Kalsium ya. Tulisannya kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida. Nah, kalsium hidroksida itu rumus kimianya Ca dalam kurung OH 2 kali. Nah, ingat kenapa harus di sini OH-nya 2 sedangkan di sini OH-nya 1 ya. Nanti saya bahas ya. Itu materi kelas 10 lagi ya. Kalau saya mau terangkan di sini. Kita fokus dulu ke asam basa Arrhenius. Nah, ketika diionisasi ini kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali itu akan menghasilkan Ca2+ tambah OH-. Nah, karena hasil ionisasinya atau hasil reaksinya menghasilkan OH- ketika dilarutkan dalam air, maka CaOH2 ini bersifat basa. Nah, jadi begitulah kalau kita mau tinjau bagaimana asam atau basa menurut teori Arrhenius. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke teori berikutnya yaitu teori Bronsted-Lowry. Ya, namun sebelum kita membahas teori asam basa Bronsted-Lowry, saya sedikit dulu jelaskan lagi tentang istilah asam monoprotik dan asam poliprotik, kemudian basa monoprotik dan basa poliprotik. Nah, pembagian ini ada pada sesuai teori Arrhenius. Nah, sesuai teori asam basa Arrhenius yang kemarin saya bilang atau yang tadi yang saya bilang asam adalah yang menghasilkan H+, basa adalah yang menghasilkan ion OH-. Nah, di sini pembagian asam monoprotik dan asam poliprotik itu ditinjau berdasarkan jumlahnya ya, berdasarkan jumlahannya ketika diionisasikan, berdasarkan jumlah ion ya, jumlah ion H+ dibedakan. Nah, kalau asam monoprotik itu dikatakan asam monoprotik jika pada reaksi ionisasinya menghasilkan satu ion H+. Hanya satu ion H+ saja. Kemudian kalau asam poliprotik itu lebih dari satu H+, artinya di atas satu. Lebih dari satu ion H+. Nah, itu dikatakan asam poliprotik. Nah, saya kasih contoh ada tadi di atas ya. Misalnya ini asam bromida. Asam bromida ini termasuk jenis asam monoprotik istilahnya ya. Asam monoprotik. Karena hanya satu menghasilkan ion H+. Satu ya. Di sini dalam persamaan reaksinya koefisiennya 1 ya. Di sini ada 1. Kemudian asam nitrat. Asam nitrat dia termasuk asam monoprotik. Nah, kalau asam sulfat di sini, coba perhatikan asam sulfat H2SO4. Kita lihat persamaan reaksinya, itu dia menghasilkan 2 H+ dengan 1 SO4 domin. Nah, karena menghasilkan lebih dari 1 ion H+, maka di H2SO4 disebut sebagai asam poliprotik. Nah, sekedar itu saja ya, untuk membedakan yang mana dibilang asam monoprotik dan yang mana dibilang
asam poliprotik. Jadi memang di sini untuk mengetahui ini Anda harus bisa menulis persamaan reaksi ionisasi, menyetarakan koefisiennya dan menyetarakan juga muatannya ya. Nah, kemudian basa juga begitu. Nah, sama. Kalau basa dia dikatakan basa monoprotik jika saya perbaiki dulu. Ya, dikatakan basa monoprotik jika reaksi ionisasinya itu menghasilkan satu ion OH-. Nah, sedangkan basa poliprotik itu lebih dari satu ion OH-. Sama ya, ini juga dibedakan jumlah ion, tapi dia OH- ya. OH-, jumlah ion OH-nya. Nah, jadi sama tadi asam, saya lihatkan contohnya di sini. Dalam bahasa ya, ini KOH. Karena KOH dalam persamaan reaksinya menghasilkan satu OH-, maka KOH ini termasuk basa monoprotik. Sedangkan di bawahnya contohnya kalsium hidroksida CaOH2, coba perhatikan persamaan reaksinya itu menghasilkan Ca2+ dengan, sorry saya lupa memang di sini tadi 2 OH- ya untuk menyetarakan ya, karena memang di sini 2 OH-nya, di sini 2 OH-nya. Makanya di sini untuk menyetarakan 2 OH-. Nah, kalau menghasilkan lebih dari satu, tidak seperti ini kalium hidroksida tadi yang di atas, maka ini dikatakan basa poliprotik. Nah, silakan dicek untuk mengetahui reaksi ionisasi dan penyetarannya, silakan dicek di video saya tentang yang membahas cara bagaimana reaksi ionisasi ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di teori selanjutnya, yaitu teori Bronsted-Lowry. Nah, kita di sini bahas bagaimana sih asam itu dan basa menurut Bronsted-Lowry.